Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng diam-diam terkejut. Master Mata Jernih ini sebanding dengan Master 5 Kekacauan. Jika dia harus diberi peringkat dalam kategori 6 tingkat Universe Master, dia akan diberi tingkat kelima. Master Mata Jernih adalah murid guru sejati pertama yang sangat ahli dalam teknik yang melibatkan serangan jiwa dan ilusi, dan dia memiliki harta karun unik tipe ilusi. Dalam hal kekuatan dewa, Master Mata Jernih ini hampir mencapai batas yang sempurna. Dalam hal kemauan, dia sebanding dengan Trugat, dan dengan harta karun ilusi di tangannya. Bahkan jika dia dibandingkan dengan Trugat, dia akan kalah sedikit dalam hal teknik rahasia. Banyak makhluk hebat lebih suka berhadapan dengan Master 5 Kekacauan. Tidak ada yang mau berpapasan dengan Master Mata Jernih. Dalam konfrontasi langsung dengan Master 5 Kekacauan, kekuatan kasar saja sudah cukup. Tetapi dengan Master Mata Jernih, begitu mereka mengalami serangan jiwa atau serangan ilusi, kesadaran mereka akan terperangkap, dan kemudian mereka akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun Lo Feng lebih bersemangat untuk melawan Master Mata Jernih. Master Elang Walet, karena kamu sedang berkultivasi di sini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Lo Feng tersenyum. Master Elang Walet berkata, saat kau mengasah tekadmu di ruang pilar batu bergaris hitam, jika diperlukan, jangan ragu untuk menghubungiku melalui alam semesta virtual. Aku akan selalu ada di sini. Lo Feng berubah menjadi aliran cahaya perak seperti pelangi dan terus terbang menuju pilar batu bergaris hitam. Saat Lo Feng terus terbang mendekati pilar batu bergaris hitam, ia menarik perhatian beberapa Universe Master. Lo Feng bisa merasakan waktu dan ruang berubah bentuk pada kecepatan yang setara dengan 3000 kali kecepatan dunia luar. Lo Feng akhirnya berhenti dan mendarat tepat di atas batu terbang yang besar. Lo Feng berdiri di atas batu besar dan memandang jauh pada pilar-pilar sihir surgawi yang tinggi dan menjulang di kejauhan. Dampak dari tekad di sini begitu kuat sehingga aku sudah bisa merasakannya membebani diriku. Beruntungnya bagiku, aku masih bisa tetap tenang. Tidak heran 9 Universe Master lainnya tidak terus maju. Jika mereka melakukannya, aku khawatir mereka akan kehilangan kendali atas tubuh dewa mereka dan menunjukkan ketidaksenangan mereka. Seluruh tubuh gemetar, berkeringat deras, darah mengalir deras. Gejala-gejala ini bersama dengan berbagai indikasi lain bahwa jiwa seseorang sedang berada dalam penderitaan yang tak tertahankan. Saat ini, keadaan menjadi sangat sulit dan tekanan itu berlebihan, tetapi ia berhasil melewatinya. Di masa depan, aku akan mengasah tekadku pada batu besar ini, kata Lo Feng dalam hati. Manusia, pemimpin Bima Sakti Lo Feng dari alam semesta asli, telah muncul di perahu semesta di ruang pilar batu bergaris nomor 2. Hampir 100 Universe Master berada di dekatnya, dan beberapa telah melihat Lo Feng. Tentu saja, berita itu menyebar dengan cepat. Lo Feng sudah menduga hal ini akan terjadi. Lagi pula, kali ini dia akan tinggal cukup lama untuk mengasah tekadnya, jadi tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari mereka. Namun, meskipun kehadirannya diketahui publik, itu tidak berarti apa-apa. Master Mata Jernih mengenakan jubah putih dan memiliki kulit yang halus dan bening seperti batu giok putih. Dia berdiri di atas batu besar dengan mata terpejam. Di belakangnya, bayangan bermata satu memancarkan sinar cahaya redup. Tempat dia berada jauh lebih dekat dengan pilar batu bergaris hitam. Jadi jika Universe Master biasa maju lebih dekat, mereka kemungkinan akan terkena dampak dari tekad dan pingsan. Pemimpin sayap perak
Beraninya kau menunjukkan dirimu di sini. Segalanya tampak damai, namun hati Master Mata Jernih terbakar amarah yang tak terkendali. Master Mata Jernih dan Master Panah Tertinggi sangat dekat di hati dan memiliki persahabatan yang sangat dalam karena mereka telah bertemu satu sama lain selama hampir 3 era reinkarnasi. Mereka telah lama terbiasa dengan keberadaan teman. Penghancuran Master Panah Tertinggi secara alami membuatnya dipenuhi dengan kebencian. Namun keberadaan Lo Feng selalu menjadi misteri. Seberkas cahaya putih terbang di udara dan menyerang Lo Feng dengan kecepatan tinggi. Beberapa Universe Master lainnya menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi mereka mengamati dengan tenang, tidak ada yang campur tangan. Lo Feng baru saja duduk bersila, hendak mulai bermeditasi, ketika dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya putih terbang ke arahnya. Lo Feng mengernyit sedikit. Cahaya putih itu mempertahankan kecepatan 100 kali kecepatan waktu dan dengan cepat mendekati Lo Feng. Beberapa saat kemudian, ia mengurangi kecepatannya dengan bergerak dalam garis yang bengkok, lalu turun dan mendarat di batu raksasa tempat Lo Feng berada. Batu ini begitu besar sehingga bahkan ketika Lo Feng dan Master Mata Jernih berdiri di atasnya, mereka seperti ukuran 2 ekor semut dibandingkan dengan seluruh batu. Pemimpin sayap perak. Suara yang jernih dan dingin terdengar saat sosok berjubah putih mendekatinya. Setiap langkahnya melampaui puluhan ribu kilometer dan dia begitu cepat hingga meninggalkan jejak bayangan. Namaku pemimpin Bima Sakti, bukan pemimpin sayap perak. Lo Feng akhirnya berdiri, tampak santai dan rileks saat dia melihat sosok berjubah putih di kejauhan. Master Mata Jernih, apa tujuanmu datang ke sini? Apakah untuk membahaskan dendam panah tertinggi atau Master 5 kekacauan? Atau demi menyelamatkan muka klanmu? Apapun alasannya, kau seharusnya mati, kata Master Mata Jernih. Dia terus maju dengan tatapan dingin. Jarak antara dia dan Lo Feng semakin dekat, dan suaranya terpancar ke Lo Feng melalui titik-titik cahaya hijau. Lo Feng hanya tertawa. Betapa percayanya dirimu, kata Master Mata Jernih dengan dingin. Baiklah, temui ajalmu. Master Mata Jernih adalah sosok yang sombong dari awal sampai akhir. Tanpa peringatan, bayangan bermata satu di belakangnya tiba-tiba membesar dan sebuah cermin kuno muncul dari tubuhnya untuk bergabung dengan bayangan bermata satu itu. Seketika, bayangan itu tampak mengambil bentuk yang nyata, seolah-olah ada satu mata raksasa yang menatap Lo Feng dari jauh. Kemudian serangan yang tidak nyata langsung menimpa Lo Feng. Mati saja, sekali dan untuk selamanya, kata Master Mata Jernih dingin sambil melambaikan tangannya. Seberkas cahaya putih melesat cepat di udara ke arah Lo Feng. Sinar itu berubah menjadi seekor binatang putih yang menyilaukan. Binatang itu menyerupai seekor naga putih, tetapi memiliki 2 kepala. Ia meluncur di udara, mengeluarkan geraman yang dalam, dan dalam sekejap muncul di hadapan Lo Feng. Kedua kepala binatang itu tiba-tiba melancarkan serangan bersamaan, seperti sepasang gunting yang bertekad untuk memotong Lo Feng sampai mati. Jika kau jatuh ke dalam ilusiku, kau tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat tubuh dewamu, kata Master Mata Jernih dengan dingin. Yang bisa kau lakukan hanyalah melancarkan beberapa serangan lagi. Itulah sebabnya banyak Universe Master enggan beradu pukulan dengannya. Dia adalah sosok mengerikan yang sangat kuat dalam ilusi yang berhubungan dengan jiwa. Tentu saja, jika serangan jiwanya dapat ditangkis, dia akan menjadi tidak berdaya tanpa teknik lanjut yang dapat diandalkan. Berdiri tak bergerak seperti tiang kayu, Lo Feng tiba-tiba melambaikan tangannya. Di tangan kanannya, cakar tajam terbentuk dan mulai mencabik-cabik waktu dan ruang di sekitarnya. Seketika, kelima cakar tajam ini seperti bilah emas, dan mereka berkumpul untuk menyatu menjadi satu cakar tajam besar yang dengan ganas menangkap binatang seperti naga berkepala 2 itu. Terdengar suara gemuruh kesakitan saat binatang buas yang terbentuk dengan menggunakan teknik harta karun sejati ini dikalahkan dan dibubarkan. Bentuk harta karun sejati tertentu terungkap.
Itu adalah bilah yang tampak seperti penggaris putih biasa. Penggaris putih panjang itu berguling kejauhan sebelum terjatuh dan menghantam keras permukaan batu raksasa, menyebabkan seluruh batu itu bergetar. Master Mata Jernih terkejut. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain saat dia berulang kali mengeksekusi teknik terkuatnya. Lo Feng hanya menghindari serangan itu dalam sekejap. Sebagai makhluk agung yang telah mengolah jalur Dewa Binatang, setelah memahami hati Dewa Binatang, setiap bagian dari tubuh dewanya seperti senjata, dan teknik apapun dapat dieksekusi langsung dengan tubuh dewanya. Lo Feng dapat bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia seperti Dewa Binatang yang menakutkan. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Master Mata Jernih. Kemudian, dengan cakar tajam, dia menebas kepala Master Mata Jernih. Ia langsung jatuh terkapar di permukaan batu besar, dan kemudian jatuh ke dalam lubang besar yang terbentuk akibat hantaman serangan Lo Feng. "Beraninya kau berpikir untuk menghabisiku?" Teriakan marah Lo Feng bergema. "Itu hanya dalam mimpimu." Master Mata Jernih hendak mundur dengan tergesa-gesa saat dia muncul dari lubang yang dalam. Tetapi dia masih tidak percaya bahwa teknik pamungkas yang sangat dia banggakan ternyata gagal bekerja pada Lo Feng. Inilah kelemahan makhluk hebat yang mengandalkan serangan jiwa. Jika lawannya terpengaruh oleh serangan jiwanya, sudah ditakdirkan bahwa ia akan menginjak-injak lawannya. Namun, jika serangan jiwanya gagal, ia akan diinjak-injak. Pada saat ini, armor perak Lo Feng berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Ada tonjolan di bahunya, dan bilah-bilah mencuat dari siku-sikunya. Masing-masing tangannya berubah menjadi 5 bilah. Seluruh tubuhnya telah menjadi Dewa Binatang Bilah. Master Mata Jernih menggunakan kedua tangannya untuk menangkis serangan tersebut, menyebabkan tanah berbatu di bawahnya bergetar hebat hingga retakan menyebar ke segala arah. Master Mata Jernih mengeluarkan raungan enggan. Sebagai makhluk super hebat yang ahli dalam serangan tipe jiwa, dia tentu punya rencana cadangan. Mata Lo Feng berbinar dengan keganasan. Kemudian dia langsung duduk bersila dan mencibir. "Karena mampu membuatmu menggunakan harta karun sejati tipe domainmu dengan kekuatan penuh, aku benar-benar merasa terhormat. Sepertinya tidak ada yang bisa aku lakukan padamu. Bagaimana caramu menangkis serangan jiwaku?" Master Mata Jernih tak dapat menahan diri untuk bertanya. "Coba tebak saja." Lo Feng tersenyum lembut. Master Mata Jernih mengerutkan kening. "Menurut sumber informasi, kamu memiliki tubuh Musa. Mungkinkah tubuh utamamu untuk bertempur sekarang adalah tubuh Musamu? Atau mungkinkah kamu memiliki harta karun sejati yang unik, yang sangat kuat dalam melindungi dan mempertahankan jiwamu? Kalau itu tubuh Musa miliknya, maka tentu saja ia tidak akan takut dengan serangan jiwa apapun. Mengapa aku harus memberitahumu?" Lo Feng langsung menutup matanya. Dia tidak bisa diganggu. Lo Feng menyadari bahwa dirinya sudah berbeda dari sebelumnya saat pertempuran di lembah penghancur dewa. Saat itu, dia lemah dalam pertarungan jarak dekat. Tetapi sekarang, dia sudah berada di tingkat keempat dari level teratas. Dibandingkan dengan Master 5 Kekacauan, dia hanya kalah dalam hal kekuatan dewa. Dalam hal harta karun sejati yang dimiliki masing-masing, dia masih memiliki sedikit keunggulan. Selain itu, ia memiliki sayap sawu untuk melengkapi kekuatannya. Ketika keduanya saling berhadapan dalam pertarungan, kekuatan mereka tidak akan jauh berbeda. Lo Feng menatap Master Mata Jernih yang berada jauh, yang memasang ekspresi sangat tidak senang. Seketika, dia menutup matanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Dia tidak cukup untuk memaksaku menggunakan sayap sawu." Master Mata Jernih mendengus marah, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Lo Feng membuka matanya dengan ekspresi serius. Dia hanya berusaha untuk terlihat seolah-olah semuanya mudah baginya sebelumnya. Tetapi sebenarnya, dia bergantung pada pertahanan ganda dari armor Dewa Pemusnahan dan Menara Bintang.
Dia sangat kuat. Makhluk hebat biasa bahkan tidak memiliki armor dewa pemusnahan iblis gila atau harta karun tertinggi apapun. Lo Feng mendesah dalam hati. Memang mengesankan, namun tidak baik hanya bergantung pada harta karun sejati. Aku harus mengasah tekadku sesegera mungkin. Jika tekadku dapat mencapai tingkat Trugat, menangkis serangan jiwa mungkin jauh lebih mudah, dan aku akan dapat memperoleh sepasang sayap putih itu. Dengan itu, Lo Feng berubah menjadi cahaya dan terbang keluar. Di tempat dia berada, dia hanya mencoba merasakan apa artinya mengasah tekadnya. Sekarang, hal pertama dan terpenting yang harus dilakukan adalah menemukan ruang rahasianya sendiri. Pertarungan itu disaksikan oleh lebih dari 20 Universe Master dari jauh, termasuk Master Elang Walet. Awalnya, semua orang mengira Lo Feng akan menderita kekalahan besar. Namun tanpa diduga, teknik Master Mata Jernih yang membuatnya berlari kencang melintasi samudera semesta gagal mengerahkan kekuatannya pada Lo Feng. Ia bahkan kalah telak dalam pertarungan jarak dekat. Di hamparan salju tak berujung milik wilayah internal perahu semesta, Master 5 Kekacauan dan Master Anyong melangkah di tanah bersalju. Mereka tidak berani terbang karena langit di wilayah ini sangat berbahaya. Namun setiap langkah yang mereka ambil memungkinkan mereka untuk maju sejauh beberapa ratus ribu kilometer. Master 5 Kekacauan berhenti sambil mengerutkan kening. "Ada apa?" tanya Master Anyong. Wajah Master 5 Kekacauan memancarkan sedikit amarah saat dia berkata dengan suara rendah. Lo Feng itu telah muncul di ruang pilar batu bergaris hitam. Mata Jernih sudah bertukar pukulan dengan Lo Feng. Sayang sekali, bahkan Mata Jernih bukanlah tandingan Lo Feng. Lo Feng dengan mudah menangkis serangan jiwanya tanpa gentar. Dia hanya bisa mengandalkan harta karun sejati tipe domainnya untuk menekan Lo Feng, sehingga Lo Feng tidak bisa cukup dekat dengannya untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Master Anyong sangat terkejut. Lo Feng memiliki beberapa tubuh besar dan ini mungkin adalah tubuh musanya, tebak Master 5 Kekacauan sambil mengerutkan kening. Aku tidak peduli bagaimana dia berhasil menangkis serangan jiwa. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar bisa menekannya. Mengingat kemampuanku, yang membuatku gelisah sekarang adalah setelah pertempuran, Lo Feng pergi dengan cepat tanpa ada yang tahu kemana dia pergi kali ini. Di tempat lain, Lo Feng telah menemukan tempatnya sendiri. 5 Kekacauan, oh Master 5 Kekacauan. Token hitammu telah jatuh ke tanganku. Siapa tahu apalagi yang kau tinggalkan di ruang rahasia ini. Lo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dengan kecepatan tinggi. Ruang rahasia itu sangat besar, ukurannya sebanding dengan batu-batu raksasa yang berterbangan di sekitar pilar-pilar batu bergaris hitam. Ketika Lo Feng terbang untuk berdiri di depannya, dia merasa betapa kecilnya dirinya. Tetapi ketika dia menggunakan tangannya untuk menyentuh dinding dengan ringan, dia dengan mudah menembusnya. Ini sangat besar. Lo Feng melayang di udara sambil menatap daratan yang luas. Di daratan yang ditutupi oleh pegunungan yang bergelombang, ada bagian yang tampak rata. Lo Feng turun dengan cepat untuk mendarat di titik awal dari pahatan ukiran. Di atasnya ada tulisan-tulisan kuno yang tidak dikenalnya. Ini berbeda dari tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh keberadaan kuno yang berada di perahu semesta. Namun, mereka mengandung kemauan keras mereka sendiri dan dengan mudah menyampaikan informasi kepada para pembaca. Pada level Lo Feng, sejumlah besar informasi dapat ditransmisikan kepadanya, bahkan melalui sepotong lukisan saja. Aku adalah Master 9 Fana. Token hitam ini telah bersamaku selama beberapa generasi. Beberapa generasi makhluk hebat telah dimusnahkan. Hanya beberapa jejak yang dapat dikenali. Ini adalah sesuatu yang selalu aku sesali. Jadi aku punya pemikiran. Aku berharap bahwa di masa depan, pemilik ruang rahasia ini dapat meninggalkan beberapa informasi tentang diri mereka sendiri. Setidaknya ketika akhir mereka sudah dekat dan mereka akan dimusnahkan, generasi mendatang akan mengenal mereka. Aku telah hidup selama hampir 3 generasi. Akhirku sudah dekat.
Aku telah menunggu dalam diam. Jika aku mati, generasi selanjutnya dapat memiliki harta karunku. Di dinding batu yang luas itu, terdapat banyak sekali patung. Setiap patung mewakili Universe Master yang berbeda. Berjalan di sepanjang dinding batu yang halus, Lo Feng dapat melihat tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh para ahli ruang angkasa dari generasi ke generasi. Menatap garis pandang yang sama, tampaknya tidak ada habisnya. Semakin dia mencari, semakin banyak transkrip yang ditemukannya. Lo Feng memandang dalam diam, seolah dia bisa melihat pergantian penguasa ruang ini dari generasi ke generasi. Dengan berlalunya waktu yang tak berujung, segalanya telah tersebar dalam samudera semesta, tidak meninggalkan jejak apapun di ruang angkasa rahasia ini. Lo Feng berjalan sambil melihat catatan di atasnya. Lo Feng berjalan di bawah tebing sambil mengagumi banyak ukiran. Lo Feng melesat dan terbang ke langit di atas gunung. Dia melihat sekeliling. Tiba-tiba, sayap perak muncul di punggung Lo Feng. Dengan kekuatannya yang bergetar, menggerakkan ukiran di sayap sawu. Cahaya keemasan yang kabur meresap, meskipun ruang di sekitarnya sangat luas. Tidak ada barang berharga. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Hanya ada peta di ruang independen. Mungkin Master 5 Kekacauan mengambil semua barang berharga di sini. Lo Feng berjalan ke pilar kristal hitam, menentang angin yang bertiup. Dia mengirimkan jejak kekuatan ilahinya dan menembus pilar itu. 3 gambar muncul di benaknya. Peta yang sangat terperinci. Lo Feng menyeringai. Tidak heran itu peta yang dibuat oleh hampir 19 Universe Master. Aku yang akan menyumbangkan bagianku dari peta tersebut. Lo Feng segera memasukkannya. Memasukkan 3 tanah ekstrim ke dalam diagram jejak penarikan. Dia berdiri di puncak gunung, memegang diagram jejak penarikan sambil memasukkan semua informasi pada peta. Mata Lo Feng berbinar. Dia menahan napas dan menjadi bersemangat. Tangannya gemetar tanpa sadar. Lo Feng menyeringai dan menjadi semakin bersemangat. Aku khawatir tentang bagaimana cara mendapatkan barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi. Barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi berada di ruang kenang-kenangan hijau yang berada di pinggiran area inti perahu semesta. Itu sangat berbahaya. Bahkan sekarang, aku tidak dapat menjamin bahwa aku dapat bertahan hidup di sana. Namun karena Master 5 Kekacauan, aku mendapatkan peta yang lebih baik. Lo Feng sangat gembira. Sekarang dia bisa mengerti mengapa makhluk-makhluk agung di samudera semesta sangat menghargai peta. Sudah dapat petanya. Sekarang aku akan pergi ke ruang kenang-kenangan hijau. Lo Feng mengangguk. Yang kubutuhkan hanyalah tubuh Musa untuk menajamkan tekadnya di sini. Ada 16 pilar batu bergaris hitam dan salah satunya ditempati oleh leluhur anggrek darah. Jadi tidak ada makhluk agung yang ingin pergi ke sana. Ada batu lain tempat Master Bintang Beichi tinggal dan banyak Universe Master berkumpul di sana. Sedangkan aku pasti bisa memilih pilar batu bergaris hitam lain dan berlatih sendirian. Lo Feng tersenyum dan terbang di balik tebing paling halus bagaikan seberkas cahaya. Lo Feng terbang menuju pilar nomor 11. Setelah waktu yang lama, ia mendarat di sebuah batu besar yang berputar di sekitarnya. Batu itu tampak seperti benua dan lipatan di atasnya seperti ngarai dan gunung. Lo Feng berdiri di depan sebuah ngarai dan sebuah batu muncul di tangannya. Itu adalah tubuh Musanya yang telah berubah. Lo Feng melemparkan batu itu ke ngarai. Tubuh Musa tidak dapat dikenali dengan penglihatan, pikir Lo Feng. Dan harta karun sejati tipe domain tidak dapat menemukannya. Dia hanya dapat mengasah tekad di sini. Tidak ada yang dapat menemukannya. Pada saat tubuh Musaku hancur, tekadku akan mencapai tingkat rugat. Lo Feng menantikannya. Ia terbang menjauh dari batu terbang itu, meninggalkan ruang pilar batu bergaris hitam. Dari sana, ia terbang ke arah yang lebih dalam di perahu semesta. Oke guys, sampai sini dulu. Dan ya, Mimin buat video ini sudah mulai ngantuk ya, jam 1 malam. Nggak tahu uploadnya jam berapa. Kalian kalau udah kemalaman Mimin uploadnya, nontonnya di pagi atau siang sore hari aja teman-teman.
Tapi yang intinya Mimin akan selalu upload dalam seharinya ya. Diusahakan, kecuali kalau memang nggak bisa, udah kecapean, mungkin Mimin libur dulu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.